Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Aku tidak akan menyerah. Saudara, hidup kita penuh dengan pergumulan. Jalan hidup sering dipenuhi onak dan duri. Benar ya? Ada penderitaan, tantangan, ancaman, bahkan hambatan. Semua itu berpotensi membuat kita mudah menyerah dan putus asa. Nah, dalam situasi semacam ini, kita harus memiliki kekuatan ekstra untuk dapat menghadapi dan melewati semua jalan yang sulit. Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada 3 hal yang dapat kita cermati dari pernyataan Rasul Paulus ini. Yang pertama, segala perkara. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan pernyataan segala perkara ini? Tentu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, problematika hidup, pelayanan yang Tuhan percayakan dan juga tantangan yang dihadapi ketika memberitakan Injil. Nah, dapat juga dipahami bahwa segala perkara bisa menunjuk kepada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal berkat, hal-hal sukacita, hal-hal pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Namun juga penderitaan, sakit penyakit, dan sejumlah pergumulan dalam hidup di mana kita melayani Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, dapat kutanggung. Semua perkara yang dialami dan dihadapi oleh Rasul Paulus seperti yang dikemukakan di ayat ini, dapat ditanggungnya. Dia tidak mencari kambing hitam atas masalah kehidupan yang dirasakannya. Rasul Paulus juga tidak mempersalahkan dirinya. Dia juga tidak mempersalahkan Tuhan. Semua hal yang terjadi dapat ditanggungnya. Dia tidak lari atau menghindar dari pergumulan-pergumulan kehidupan. Ia hadapi dan ia tanggung. Adami. Yang ketiga, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah titik klimaksnya. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara dalam hidupnya? Jawabannya, karena Rasul Paulus mengandalkan Tuhan Yesus. Adami, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, bagi kita, jangan terlalu gampang untuk menyerah dan putus asa. Jangan mudah mengkambing hitamkan orang lain atas masalah yang kita alami. Jangan selalu mempersalahkan Tuhan jika kita mengalami keadaan yang sukar. Saudara, jangan mau kalah dengan iblis. Iblis saja tidak pernah menyerah untuk terus mengganggu hidup kita dan membuat hidup kita jatuh. Harusnya iblis yang menyerah, bukan kita yang menyerah. Masa kita anak Tuhan, anak raja malah justru menyerah? Itu artinya iblis menang dan kita kalah. Padahal yang benar adalah Yesus sudah menang. Dan kita orang percaya dan murid-muridnya juga pasti menang. Jangan terlalu mudah menyerah dan putus asa bila hidup kita berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus, sahabat kita yang sejati, selalu ada menemani hidup kita. Katakan amin. Karena dia pernah mengatakan bahwa, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat ke-20b. Untuk itu, mari kita ikuti 3 langkah ini yang akan membawa kita kepada kemenangan sejati. Yang pertama, kita tidak gampang menyerah jika kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan manusia. Alkitab menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Karena itu, andalkanlah dan harapkanlah kekuatan dari Tuhan. Dengan begitu, maka kita tidak gampang menyerah. Katakan amin. Yang kedua, kita tidak gampang menyerah jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus yang memberi kita kehidupan. Kita harus terhubung dengan sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita harus membangun mesbah doa, membaca Alkitab. Kita hidup dan hadir di dalam persekutuan, komunitas kasih atau kul, dan ibadah sebagai cara untuk terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita tidak akan gampang menyerah. Dan yang ketiga, kita tidak gampang menyerah jika kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sebab di dalam Dia kita cakap menanggung segala sesuatu. Kita harus mengandalkan Tuhan karena selalu ada jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan karena Dia tetap menuntun kita kepada jalan yang benar. Sehingga akhirnya ada kemenangan dan keberhasilan yang kita capai. Katakan amin. Saudara, hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah pertualangan. Semua pernyataan itu adalah benar adanya. Dan sebuah prinsip yang patut dipegang sebagai bekal hidup untuk memperoleh kesuksesan hidup adalah never give up, alias jangan pernah menyerah. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang sampai meraih kemenangan. Seorang atlet juga harus memiliki mentalitas pantang menyerah.
Demikian pula seorang petualang harus berani melangkah dan tidak menyerah pada rintangan dan tantangan. 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, perjalanan iman kekristenan tak ubahnya seperti seorang pejuang, seorang atlet, sekaligus seorang petualang. Kita berada dalam jalur itu dan harus berjuang hingga garis akhir. Seperti yang dipesankan Paulus, memang ada banyak tantangan dan rintangan yang mesti kita lalui. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet, seorang pejuang, dan seorang petualang bukanlah untuk dihindari, namun untuk ditaklukkan. Katakan amin. Bagi mereka tidak ada kata menyerah. Kekuatan mereka berasal dari pengharapan mereka akan kemenangan, hadiah dan upah dari jerih lelah mereka dalam berjuang. Demikian juga sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kristen. Dengan iman kita kepada Kristus Yesus, kita pasti tampil sebagai seorang pemenang. Bahkan lebih dari itu, kita adalah lebih dari seorang pemenang. Karena sejatinya, Yesus sendiri yang membantu kita untuk mencapai kemenangan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakannya. Katakan amin. Saudara, dalam segala perkara yang kita lalui, Tuhan Yesus punya rencana dan Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan berjalan di depan kita sampai kepada garis akhir kemenangan kita. Tuhan yang membawa hidup kita dan tangan kanannya yang membawa kemenangan akan menuntun langkah hidup kita. Ayo, katakan dengan iman, aku tidak akan menyerah. Amin. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.